Balas dendam itu tuh bisa pakai cara apa aja. Mulai dari cuma nyelakain dalam hal simpel, bisa juga mau ngebunuh, sampai-sampai nyantet kalau udah sampai kesel dan sakit hati banget. Nah lo bayangin lebih, Nat. Kalau ada orang yang kesel banget sama seseorang, terus dia balas dendam pakai 3 hal itu. Chaos banget kan? Iya. Jadi gue dapat ceritain dari temen gue sendiri. Tantenya itu jadi korban balas dendam sepupunya sendiri. Jadi kayak ini perang saudara gitulah. Sebut aja tante teman gue ini namanya Tante Diana. Jadi Tante Diana ini punya proyekan gitulah sama sepupunya dia, sebut aja namanya Tante Mita. Tante Diana dan Tante Mita ini punya proyekan kayak bikin rumah makan gitulah di daerah Jakarta yang gak bisa gue sebutin juga namanya apa. Rumah makan yang mereka buat ini terbilang cukup sukses di bulan-bulan awal. Nah tapi gue gak tahu kenapa, gak dijelasin juga nih sama temen gue soalnya. Pokoknya di setengah tahun selanjutnya, rumah makan itu tiba-tiba sepi. Tante Diana dan Tante Mita tuh bener-bener nyari segala cara lah biar nyelamatin rumah makannya dari kebangkrutan. Gak tahu apa yang ada di pikiran Tante Mita. Dia tuh ngerasa rumah makan mereka jadi sepi dan gak works nih karena Tante Diana gak ngebantu apa-apa. Cuma kayak katanya nerima uangnya doang gitu. Nah denger kayak gitu ya Tante Diana gak terima lah. Dia ngerasa juga dia berperan penting dalam rumah makan itu. Dan dia malah bilang kayak Tante Mita doang yang kebanyakan nuntut. Akhirnya mereka berantem besar lah karena kesalahpahaman ini. Dan ya jadi kayak saling nyerang satu sama lain gitu. Tapi hal yang gak diduga-duga ini datang. Mereka gak nyangka kalau mereka tuh saling sekesel itu dan mereka jadi kayak adu balas dendam gitu Nat. Keadaan di mana bisnis mereka bangkrut itu bikin Tante Mita tuh bener-bener berubah. Tante Mita tuh jadi kayak ngelakuin apapun biar Tante Diana tuh celaka. Ada momen waktu pas Tante Diana lagi sendiri di rumah. Nah gak tahu nih Tante Mita tuh dari mana lah. Tante Diana tuh lagi sendirian di rumah. Tiba-tiba Tante Mita tuh datang sebentar kayak buat ngasih makanan doang ke Tante Diana, habis itu pulang. Di situ tapi Tante Mita tuh kayak sosok baik gitulah ke Tante Diana. Nah sebenarnya Tante Diana tuh kayak rada aneh ngeliat Tante Mita. Tapi karena Tante Diana mikir kayak ya mungkin Tante Mita udah gak marah lagi sama dia dan lumayan lah rezeki dikasih makan sama saudara sendiri. Nah akhirnya diterima tuh dan dimakan lah sama Tante Diana. Nah tapi Nat, pas Tante Diana ini makan makanan dari Tante Mita pas siang, malamnya tuh Tante Diana ngerasa kayak dia mual-mual dan badannya tuh langsung gak enak. Dia langsung lah lari kamar mandi tuh buat muntah-muntah. Nah, yang keluar dari muntah Tante Diana ini, itu tuh aneh banget Nat. Pas dia muntah, yang keluar tuh kayak belatung, kecoa, sampai rambut panjang tuh keluar dari mulut Tante Diana gitu. Dia muntah kecoa, Muy. Iya. Bah gila. Di situ Tante Diana tuh bener-bener lemes banget. Dia tahu dan dia sadar kalau ini ya pasti ulah punya sendiri yang mau nyelakain dia. Tante Diana tuh abis muntah-muntah, dia langsung lah datengin Ustadz malamnya buat minta doain biar dia tuh dijauhin sama hal-hal mistis. Nah alhamdulillahnya kebesokannya badan Tante Diana tuh udah mulai enakan dan dia gak ngerasa lah ada hal aneh lagi di badannya. Semingguan udah lewat, ternyata teror dari Tante Mita ke Tante Diana tuh belum selesai juga. Ada satu waktu pas Tante Diana tuh baru keluar dari rumahnya sambil nyetir mobil sendiri nih, ternyata Tante Mita tuh ngikutin dari belakang. Nah pas lagi di perempatan yang gak ada lampu merahnya, itu kan rawan buat kecelakaan ya. Nah tiba-tiba mobil Tante Diana tuh diserempet dari belakang sampai mobil tuh kedorong maju gitu. Nah pas banget dari arah kanan mobil Tante Diana tuh ada truk lagi ngelintas. Seketika mobil Tante Diana tuh ditabrak kenceng banget sama truk itu Nat. Tante Diana tuh di situ bener-bener gak sadarin diri karena kecelakaan itu. Dan pas bangun-bangun, Tante Diana tuh udah ada di rumah sakit dengan keadaan tulang-tulang Tante Diana tuh bener-bener banyak banget yang remuk, yang patah. Terus muka dia tuh bener-bener banyak banget bercak kaca yang nempel di muka dia tuh. Tante Diana di situ opname hampir sebulanan lah. Dan dia masih nggak tahu kalau itu adalah ulah sepupunya sendiri yang tega ngebunuh dia dengan cara keji. Yang niatnya mau ngebunuh tapi untungnya kan nggak meninggal Tante Diananya. Tapi si Tante Diana nggak curiga sama sekali, Muy. Nah pas banget Nat, pas dia pulang dari rumah sakit, akhirnya Tante Diana tahu kalau itu tuh ulah Tante Mita yang dengan sengaja nabrakin mobilnya dia. Tante Diana tuh bener-bener udah capek banget dan akhirnya dia ngeberaniin diri buat balas dendam juga ke Tante Mita dengan cara nyantet. Pulang dari rumah sakit, ini gak ada 3 hari nih, dia tuh langsung ketemu sama orang pinter buat nyantet Tante Mita. Tapi ternyata Nat, di waktu yang sama, Tante Mita tuh juga datengin orang pinter buat nyantet Tante Diana. Dia ngerasa kayak gak puas karena Tante Diana tuh belum mati. Akhirnya mereka saling serang santet dan saling ngebalas dendam lah. Di rumah Tante Diana, dia tuh bener-bener keserang banget sama makhluk halus. Dia tuh kayak selalu ditampakin sama sosok tinggi besar. Dan sosok itu tuh ternyata bener-bener suka ngelemparin benda-benda pecah belah ke Tante Diana.
Jadi ada satu momen dimana kayak Tante Diana tuh denger banyak kayak suara gelas, piring pecah dengan sendirinya gitu. Nah pas dicek ke dapur, ternyata beneran pecah. Yaudahlah disitu dibersihin aja sama Tante Diana. Tapi kebesokannya, pas Tante Diana lagi nonton di ruang tengah, ini tengah malam ya. Tiba-tiba dari belakang, dia bener-bener kayak dilempar sama pot bunga kaca yang berat banget. Sampai kepala belakangan Tante Diana tuh bocor dan banyak banget kaca yang nyangkut di kepala Tante Diana. Aduh. Pas Tante Diana yang ke belakang sambil kesakitan, dia ngeliat ada kayak sosok tinggi besar itu persis di belakang dia, Bi. Nah hal yang sadis itu juga terjadi di kehidupan Tante Mita. Bahkan kayaknya lebih chaos lagi nih. Anak Tante Mita ini tiba-tiba sering banget kesurupan. Dan kesurupannya tuh kayak selalu ngambil pisau dan selalu berusaha nusuk Tante Mita di tiap malam. Anjir. Jadi selama 3 hari berturut-turut, anak Tante Mita tuh kalau tengah malam suka teriak-teriak sendiri dari kamarnya. Nah pas dicek sama Tante Mita, anaknya tuh udah bawa pisau, udah megang pisau gitu. Nah di situ Tante Mita coba buat ngambil pisaunya dan nenangin anaknya lah. Tapi anaknya tuh bener-bener teriak-teriak sampai bener-bener kayak orang kesurupan gitu lah. Hari pertama dan hari kedua, kondisi Tante Mita tuh aman-aman aja. Cuman anaknya aja nih yang coba nyelakain diri. Nah tapi pas hari ketiga, pas banget Tante Mita baru sampai rumah tengah malam nih, abis acara sama teman-temannya. Pas dia sampai rumah, semua orang udah pada tidur tuh, termasuk suami Tante Mita dan anak-anaknya Tante Mita juga. Nah by the way Tante Mita tuh punya 2 anak, yang kesurupan itu anak terakhirnya dia masih SMP. Oke. Nah pas Tante Mita lagi minum air di dapurnya sebelum dia bersih-bersih, tiba-tiba dari belakang punggungnya Tante Mita tuh ditusuk berkali-kali sampai darah tuh ngucur banyak banget, Bi. Nah pas dia nengok ke belakang, ternyata itu anak terakhirnya yang lagi kesurupan dan berusaha ngebunuh nyokapnya sendiri. Anjir. 7 tusukan tuh masuk ke dalam badan Tante Mita, sampai-sampai Tante Mita teriak-teriak dan dia pingsan lah. Nah suaminya kebangun lah denger istri teriak-teriak kan. Pas dia keluar kamar dia ngecek, ternyata istri udah lemes, udah pingsan. Akhirnya suaminya Tante Mita tuh ngebawa Tante Mita ke rumah sakit. Pokoknya kejadian demi kejadian mistis dan keji itu benar-benar ada di kehidupan mereka, karena ya mereka saling balas dendam. Tapi akhirnya semua selesai tuh dengan ranah hukum. Keluarga mereka tuh sampai benar-benar turun tangan biar ini semua beres, dan untungnya mereka tuh ngambil jalur damai. Walau ya sebenarnya nggak damai-damai juga sih, karena sampai sekarang kata temen gue, 2 tantenya itu ya masih nggak ngobrol satu sama lain. Gila Moy. Terus habis itu bisnisnya mereka gimana? Bisnis mereka udah langsung beres sih, Nat. Karena sebelum mulai adanya balas dendam itu emang udah tutup bisnisnya. Nah pas bisnisnya itu tutup, maka tuh mereka saling balas dendam, saling nyelakain satu sama lain.